Bapak Ibu, saudari dan saudara sekalian, Xiao Hao. Enggak ada yang menjawab ini. Xiao Hao. Hari ini kita bersama mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas tahun baru Imlek. Dan Anda semua tahu, tahun baru Imlek kali ini disebut dalam 12 tanda binatang sebagai tahun apa? Naga. Tahun naga apa? Oh, semua sudah hafal kalau itu ya. Naga kayu. Baik. Karena tahun ini adalah tahun naga kayu, saya akan bercerita sedikit soal naga ini. Nah, kalau kita perhatikan, naga ini kan ada dalam budaya Asia dan hampir di setiap tempat Asia ini memiliki cerita tersendiri tentang naga. Lalu kalau di Cina sendiri, di Tiongkok, kita juga banyak mendengar soal itu. Bahkan naga ini menjadi simbol yang sangat luar biasa kuat. Di banyak tempat mereka juga menggunakan kata naga ini, long gitu ya. Mungkin ada yang tahu itu, Li Xiaolong, Cheng Long. Nah, mereka punya nama-nama yang istimewa karena mungkin dikaitkan dengan naga ini. Karena naga ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kisah tentang naga ini juga sudah sangat lama di dalam budaya Tiongkok. Salah satu ceritanya yang saya baca itu dalam dinasti awal, dinasti Shangxia itu sudah ada cerita soal itu. Dan menarik bagi saya adalah yang tercatat dalam sebuah tulisan Zhuozuan, itu ada dua tokoh itu, sang kaisar dengan satu orang yang dianggap bijaksana, Cai Mo. Nah, waktu itu ada dialog ketika dalam jubahnya kaisar itu kan ada gambar naga. Lalu si kaisar kan bilang, tanya, kenapa sekarang ini kok tidak ada orang yang bisa menangkap naga hidup-hidup? Apakah karena naga itu sangat bijaksana dari manusia sehingga manusia tidak mampu menangkap hidup-hidup? Kemudian Cai Mo menjawab apa? Dia bilang, sebetulnya bukan karena naganya ini yang sangat pintar, tetapi manusianya ini yang kurang pintar. Lalu dia bercerita bahwa dulu itu ada dua klan yang masing-masing ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan naga itu. Ada satu yang bernama Huan Long, itu dulu diberi nama seperti itu karena apa? Dia ini memiliki kemauan kuat untuk menyelidiki naga ini makanannya apa, minumannya apa. Lalu ketika dia menemukan itu, dia bisa menarik banyak naga mendekat kepadanya dan dari situ dia kemudian mampu menjadi peternak naga. Nah, bisa dibayangkan, Bapak Ibu, ternak ular aja bagaimana? Ini ternaknya naga. Maka dia diberi gelar itu oleh kaisar Huan Long, bahwa dia adalah peternak naga. Lalu berikutnya juga ada yang lain, yang dalam perkembangan orang ini bisa mengendalikan sang naga itu. Maka dia diberi gelar juga Yulong. Nah, itu kemudian dia ceritakan itu si Cai Mo kepada sang kaisar itu. Ini loh yang terjadi. Dulu itu seperti ini. Jadi naga itu bukan binatang yang jauh di sana, yang sama sekali sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikenali. Bahkan dulu juga ada peternak naga, ada pengendara naga. Lalu kenapa sekarang kok enggak ada? Bukankah ini juga membuktikan bahwa naga itu jauh lebih bijaksana daripada manusia? Bukan karena naganya, itu dia jawab begitu. Tetapi karena manusianya ini yang kurang bijaksana. Itu kenapa? Kita melihat setiap ciptaan itu memiliki unsur-unsur dengan karakternya sendiri. Dan ada aturannya masing-masing. Lalu dia menyebutkan 5 unsur itu. Ada unsur yang tadi disebutkan itu kayu, metal, angin, air, dan seterusnya itu. Ada unsur-unsur itu. Lalu dari situ dia mengatakan, ketika orang mau menyelidiki sungguh unsur-unsur yang ada di dalam alam ini, dan memiliki kemauan untuk merenungkan keteraturannya, lalu menemukan itu, maka dia pasti akan bisa sampai ke sana.
Lalu kenapa naga itu sekarang tidak ada? Kenapa orang tidak ada lagi yang bisa menangkap naga? Salah satunya karena itu. Lalu dia mulai bercerita. Dulu dari peternak itu, kemudian lama-kelamaan, sepanjang sejarah itu, orang sudah terbiasa dengan memelihara naga. Tetapi dalam satu masa, naganya ini hilang. Karena orang tidak tahu lagi bagaimana karakter naga, apa yang menjadi makanannya, dan bagaimana mesti mengurusi itu. Maka naga itu pergi. Dan ketika pergi akhirnya, ya nggak tahu kemana, musnah. Itu yang terjadi, sehingga sampai sekarang kita tidak lagi memiliki ini. Jadi yang bijaksana itu bukan naganya, tapi manusia ini yang kurang mau memahami. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan cerita ini, ada sesuatu nilai yang sangat menarik untuk kita renungkan. Yang pertama adalah, kita diajak untuk melihat di situ, bahwa masing-masing ciptaan ini memiliki karakter, memiliki jalannya sendiri. Unsur-unsur di dalamnya juga demikian, memiliki karakter. Dan kalau orang mau sungguh-sungguh masuk ke dalamnya, mengenali masing-masing karakter itu, kemudian dia melebur di situ, mau tahu tentang keteraturannya, menemukan itu, menggunakan itu, memelihara itu, pasti dia akan bisa hidup harmoni dengan alam. Tetapi ketika kita semua manusia ini tidak tahu lagi, tidak kenal lagi dengan unsur-unsur semesta ini, maka kita akan jauh dari alam dan kita akan kesulitan untuk memelihara alam. Sangat jelas pesan di situ. Dan kalau kita perhatikan dalam perkembangan astronomi, astrologi di Tiongkok juga demikian. Dan kata naga tadi, long itu juga dijadikan sebagai salah satu penanda peredaran waktu, musim. Jadi dalam buku I Ching, mungkin ada yang pernah baca itu dalam yang pertama, itu kan di situ disebutkan ada heksagram, itu ada balok-balok, ada 6 itu. Dan itu melambangkan juga sebutan-sebutan ini. Ada sebutan naga itu sedang tenggelam, bersembunyi dalam air. Lalu mulai naik, kelihatan tanduknya, kemudian sampai kemudian keluar semua. Ketika dikatakan naga itu melompat jauh di atas langit. Lalu kemudian ada dalam satu garis dengan semesta. Kemudian muncul lagi, tenggelam lagi. Seolah-olah dia tenggelam, kepalanya tidak ada. Itulah saat yang sangat luar biasa indah. Sampai kembali tenggelam ke dalam air. Ini gambaran peredaran waktu. Digambarkan dengan sebutan naga itu. Dengan masing-masing karakternya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa si penulis ini sangat mengenali karakter alam. Jadi rupanya ketika diteliti yang dia sebutkan di situ adalah soal konstelasi bintang di sebelah selatan sana. Jadi ketika musim dingin, naganya enggak ada. Konstelasi bintang itu tidak tampak. Kemudian mulai masuk musim semi, mulai nongol itu. Tanduknya mulai kelihatan, pelan-pelan kepalanya. Mulai masuk nanti musim panas, naga itu tampak semuanya. Baru yang paling indah bagi dia adalah ketika naga itu kepalanya tenggelam. Mulai musim gugur dan seterusnya itu. Di situ dia melihat ada harmoni antara alam dan manusia. Antara langit dan bumi. Itulah saat yang sangat indah. Itulah saat yang sangat luar biasa menyenangkan. Jadi Bapak, Ibu, saudari dan saudara sekalian, kalau kita memperhatikan cerita-cerita ini, kita bisa melihat di situ bahwa ada upaya manusia untuk kembali mengenali karakter alam, lalu menyesuaikan diri untuk hidup sesuai dengan keteraturan alam itu, sehingga mereka menemukan harmoni. Dan pesan ini sangat kuat muncul di dalam Injil yang tadi kita dengarkan itu. Ketika ada orang yang sakit, datang kepada Yesus, dia mengatakan, Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Lalu Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu dia sembuhkan. Ini menunjukkan ada kuasa yang bekerja. Lalu orang yang sakit ini mengenali kuasa itu ada dalam diri Yesus. Dan karena dia kenal, maka dia juga memohon kepada Yesus, tolong sembuhkan aku. Dia juga punya kemampuan untuk memahami bahwa Yesus ini memiliki karakter berbelas kasih.
Maka dia juga mau mengungkapkan, Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Dia tahu karakter belas kasih Kristus. Maka dengan mengatakan itu akhirnya dia menerima rahmat kesembuhan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yesus sudah menyembuhkan kemudian mengatakan kepada dia, pergi sana lapor kepada imam-imam itu, laksanakan kewajibanmu. Ini adalah relasi yang sangat indah antara kita manusia dengan dia yang ilahi. Dan apa yang saya ceritakan di awal tadi juga memiliki korelasi yang sama. Ketika orang sungguh-sungguh mau menyadari kuasa Allah di dalam semesta, lalu mau menangkap itu dan menggunakan itu sebagai pola untuk hidup, maka dia akan menemukan harmoni baik dengan Allah maupun dengan alam. Dan pada saat itu dia menemukan kesejahteraannya, saat itu dia menemukan kebahagiaannya. Demikian juga dengan si sakit tadi. Begitu dia mengenali ini loh karakter Yesus, ada kuasa ilahi di dalamnya, ada kemauan dia untuk berbelas kasih, menyelamatkan manusia. Saya mau mendekat, saya mau mengikuti pola itu, dan akhirnya dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan pembebasan. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku yang terkasih, ini adalah salah satu bentuk syukur yang mungkin bisa kita kerjakan ketika kita mau memaknai awal tahun Imlek ini. Saat ini kita bersama-sama berkumpul untuk kembali menyadari bahwa ada kuasa ilahi yang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita dengan cara ini diajak untuk merenungkan kembali. Kita diajak untuk mengenali bagaimana karakter yang ilahi itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu sikap yang diusulkan di dalam budaya Tiongkok juga sangat menarik. Kalau Anda membaca buku Tao Te Ching misalnya, di situ dikatakan, supaya orang bisa memahami keteraturan alam, aturan-aturan yang ada di dalamnya, mesti apa yang dikerjakan. Salah satu yang diusulkan adalah Wu Wei, tanpa gerakan apapun tapi hening, tenang. Dan ketika orang hening, tenang, dia bisa lesap dengan alam. Lesap dengan alam ini bukan berarti dia lenyap, tetapi dia mampu menghayati bagaimana gerakan semesta ini, bagaimana gerakan keilahian itu, dan bagaimana itu semua mengatur hidup kita supaya kita mendapatkan harmoni. Dan ini sangat-sangat dekat dengan kekatolikan. Ketika Yesus diminta oleh para murid, Tuhan ajari kami berdoa. Yang dia katakan apa? Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke kamar, tutup pintu, lalu berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Ini adalah ajaran yang sangat luar biasa. Kita diajak untuk masuk ke dalam kamar. Artinya kita membatasi diri untuk tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin sangat ribut di luar ruangan, di luar kamar. Lalu kita diajak untuk masuk dalam keheningan fisik. Begitu ada di kamar, kita diajak untuk masuk dalam keheningan batin. Keheningan batin ini meliputi keheningan pikiran, keheningan hati. Dan ketika orang mampu masuk ke dalam keheningan itu, dia bisa menyadari ada suara Tuhan di dalam ketersembunyian itu. Ada suara Tuhan di dalam keheningan itu. Dan pada saat itu, dia semakin mampu untuk mengikuti gerakan ilahi ini. Inilah yang mungkin juga bisa kita kerjakan untuk bisa memahami bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, selain kita berusaha untuk menyadari itu, kita juga diajak oleh Kristus untuk mensyukuri rahmat yang sudah Dia berikan kepada kita. Jadi dengan tadi Dia mengatakan, kamu mesti melakukan ini. Pergi kepada imam-imam itu, kerjakan yang menjadi kewajibanmu. Juga tadi dalam buku yang mengisahkan tentang naga tadi. Di situ juga dikisahkan soal itu. Kalau kamu mau mengenali naga itu, kenalilah karakternya. Supaya kamu nanti bisa ikut dengan keteraturan di sana. Jadi dia menunjukkan di situ ada keteraturan alam yang mesti dikenali. Lalu mengikuti keteraturan itu. Dan mengikuti keteraturan itu adalah bagian dari kewajiban kita. Kalau kita sudah menemukan apa yang dikerjakan Allah dalam hidup kita, kalau kita sudah menemukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, sekarang kewajiban kita untuk bersyukur dalam dharma bakti kita masing-masing.
Jadi kita masing-masing ini dipanggil menurut dharma kita. Ada yang mungkin menjadi guru, ada yang mungkin menjadi pengusaha, ada yang mungkin menjadi imam, ada yang mungkin menjadi suster, ada yang mungkin menjadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Ini masing-masing adalah bagian dari dharma kita. Di situ kita menemukan sesuatu yang mungkin dianugerahkan Allah bagi kita dalam keteraturannya. Kalau kita mau merenungkan, mau merefleksikan, mungkin akan menemukan, oh iya, ternyata dalam perjuangan saya sebagai seorang pengusaha ini yang dimaui Tuhan. Mungkin ini yang dikehendakinya. Dan kalau kita menemukan itu, mengerjakan itu sebagai ungkapan syukur, maka kita akan menemukan keharmonisan yang lebih baik lagi. Baik kepada Tuhan maupun juga kepada sesama. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, ketika kita merenungkan ungkapan syukur, kita bisa mengerjakan hal-hal itu semua. Kita diajak untuk menyadari lebih lagi bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Lalu kita juga diajak untuk mensyukuri itu di dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Teresa Avila pun juga mengatakan hal yang sama ketika dia menjelaskan soal doa Bapa kami. Ketika sampai pada satu kata itu. Tentang berilah kami roti kami sehari-hari pada hari ini. Apa yang dijelaskan di situ? Di situ Teresa Avila mengatakan Tuhan sudah memelihara kita. Kita tidak perlu lagi ragu akan pemeliharaan Tuhan itu. Yang perlu bagi kita adalah bagaimana kita mensyukuri itu dengan melaksanakan kehendaknya. Dengan mengerjakan kewajiban kita sebagai ciptaan. Dengan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam jalan hidup kita masing-masing. Maka di situ kita akan menemukan apa yang dinyatakan Tuhan. Dan di situ kita juga bisa mengungkapkan syukur kita. Maka Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita mengawali tahun baru Imlek ini, mari kita bersama-sama kembali menyadari Tuhan yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita dan menemukan kembali pola-pola yang dikerjakan Tuhan di sana. Baru kemudian kita mengungkapkan ungkapan syukur dengan cara mengerjakan kehendaknya. Amin.